Halo, selamat pagi Smart People semua. Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Fala sebagai technical analis, serta hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kak Vanessa, di mana beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Jadi bila semua people memiliki pertanyaan bisa ditanyakan dengan cara mengetik di kolom chatnya. Baik, sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones, di mana indeks ini sering memiliki dampak besar secara global, termasuk di Indonesia, dan juga seringkali dijadikan acuan untuk menilai perkembangan pasar saham. Meskipun pada kenyataannya pergerakan ISG tidak selalu sejalan. Kita lihat untuk indeks Dow Jones pada semalam ya, kalau dilihat di sini semalam naik 1,42% nih Smart People. Dan kalau kita lihat ini berhasil breakout dari resistance yang kita buat sebelumnya di harga 41.891 dengan di sini kita buatkan ada gap nih Smart People yang dibuat oleh DJI, so R rectangle. Di sini kita lihat ada gap yang dibentuk, so ini ada tekanan beli yang cukup tinggi untuk saham-saham DJI seperti itu, Smart People. Lalu kita lihat untuk support berikutnya, karena kemarin sudah dijebol, maka sudah ditembus ke atas, maka yang sebelumnya resistance di harga 41.891 bertindak sebagai support sekarang. Jadi resistance become support. Dan untuk resistance selanjutnya itu berada di titik, kalau di sini pernah ada gap, kita buat yang terdekat dulu di harga 42.931 untuk resistance berikutnya DJI. Lalu selanjutnya kita lihat perkembangan indeks DAX, di mana indeks DAX semalam itu masih ditutup negatif atau minus 0,17% ke 22.852. Kalau kita lihat titik support dan resistance ini masih sama. Untuk resistance-nya masih di 23.468 dan juga untuk supportnya masih di 22.224. Karena ini masih sideways atau no trend. Ini betul-betul masih dalam area sideways-nya, konsolidasinya seperti itu Smart People. Lalu selanjutnya kita masuk ke pasar dalam negeri kita, yaitu composite atau IHSG, di mana IHSG-nya sendiri kalau kita lihat di sini kemarin ditutup minus 1,55% dan juga menembus kalau kita lihat support sebelumnya yaitu di 6.250 dan titik terendahnya kemarin mencapai di harga 5.977. Oke, untuk indeks kita sendiri memang ini masih dalam kondisi downtrend, tetapi kemarin kita sudah mendengar bahwa Danantara sudah disebutkan siapa saja orang-orang di belakang Danantara. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu katalis positif ya Smart People untuk composite itu sendiri. Dan kalau kita tahu ini sudah di penghujung Ramadan, memang biasanya IISG agak sedikit sepi seperti itu karena sudah banyak yang mulai taking profit ataupun masih menunggu nanti sampai selesai Ramadan atau setelah Lebaran seperti itu Smart People untuk composite-nya. Lalu kita masuk untuk data-data composite-nya atau IHSG kemarin. Untuk komposit sendiri IHSG kita melihat transaksi asing secara overall, alhamdulillah kemarin sudah berkurang karena sebelumnya keluarnya masih di atas 500 miliar, tapi kemarin hanya minus 103,3 miliar secara overall nih Smart People untuk net foreign flow-nya dan juga untuk net buy-nya dipimpin oleh BMRI dengan 98,5 miliar, lalu Pani 50,8 miliar, dan juga Telkom dengan 45,5 miliar. Dan juga untuk net sell-nya asing, yang pertama masih saham BBRI dengan 238,5 miliar. Meskipun kemarin sudah ada RUPS ya Smart People, apakah di sini Smart People ada yang ikut RUPS-nya? Dan juga yang kedua ada MAPI dengan 96,1 miliar dan yang ketiga ada ICBP dengan 51,2 miliar. Sedangkan kalau kita melihat secara currency USD terhadap IDR memang masih melemah ke 16.549 untuk rupiah kita nih Smart People. Dan berdasarkan data dari RHB Trasmat ID bahwa di hari kemarin IHSG merah yaitu ada 168 saham yang menguat, lalu ada 627 saham yang melemah nih Smart People dan ada 237 saham yang stagnan. Untuk sektor-sektor yang menguat kalau kemarin kita lihat memang masih teknologi nih memimpin dengan naik 3,79%. Dan untuk
sisanya memang masih menurun, tapi kita melihat yang paling kecil penurunannya, yaitu ada infrastruktur dengan minus 0,59% dan juga sektor keuangan atau finance dengan minus 0,61%. Sedangkan untuk harga komoditi yang diupdate pada pagi ini jam 5 pagi, setelah sahur tadi, di mana ada CPO naik 0,79% ke 4.339 ringgit Malaysia. Lalu ada nilai batu bara nih, Smart People. Memang masih ada tekanan untuk nilai batu bara sendiri dengan minus 1,3% di $102. Dan untuk harga emasnya, ini pun juga masih ada tekanan dengan minus 0,39% di 3.012 US dollar per troy ounce ya. Dan kemarin kita WTI, sekarang kita menggunakan crude oil Brent di mana naik 1,04% ke 71,8 US dollar untuk nilai komoditinya. Baik, Smart People semua, kita akan masuk kepada sesi tim research di mana tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Silahkan Kak Vanessa. Oke, thank you Mas. Bentar ya, saya share screen. Pagi, smart people semuanya. Pagi Kak Vanessa. Oke, sebentar. Oke, oke. Mana ya share screen-nya? Oke, nah kita ada report Mayora kemarin gitu ya. Jadi, sebentar, saya on cam. Ya, mana? Oke, ya. Thank you. Jadi untuk dari Mayora, jadi memang kita lihatnya sebenarnya ada upside potensial karena memang dari performance-nya ini masih strong di Januari Februari karena memang ada impact dari subsidi-subsidi pemerintah. Lalu juga memang sales di lokal market itu jauh lebih kencang dibandingkan dengan ekspor. Impact-nya banyak kan memang dari volume karena memang kalau misalnya dari pricing itu nggak banyak ya sebenarnya gitu kecuali yang untuk coklat related. Lalu juga margin juga improve. Nah, guidance-nya ini menurut kita tapi terlalu agak cukup tinggi nih, cukup optimistik nih karena expect-nya masih bisa double digit, sementara kita cuma expect high single digit dan juga untuk dari Kantar juga max banget di 5,8. Lalu juga harga kopi itu masih naik dan juga wheat pun agak naik tahun ini gitu ya. Jadi memang kita ada concern di sana untuk marginnya Mayora. Nah, apakah pertanyaannya ini kita bisa beli buy at the dip? In my view mungkin tunggu di second half karena di second quarter itu memang kita tahulah habis Lebaran ini katalisnya apa gitu. Itu yang kita masih tunggu. Nah, yang kedua adalah dari segi margin yang kita takutkan karena Mayora udah mulai membeli bahan baku dengan harga yang baru. Yang kedua juga dari segi marginnya itu biasanya di second quarter karena memang Lebaran banyak hari libur, utilisasi pabriknya rendah. Jadi secara margin juga takutnya bisa turun. Tapi valuasi sudah lumayan menarik, tapi menurut saya nanti tunggu dulu sampai second quarternya keluar. Itu sih. Baik, Kak Vanessa, terima kasih banyak untuk Mayora. Betul sekali ya. Untuk Mayora sendiri, kalau lagi hari libur, memang secara pabriknya tidak berproduksi nih. Apalagi Mm-mm. sudah memasuki menuju libur Lebaran ya, Smart People semua. So, kita akan melihat untuk sisi teknikal dari saham Mayora itu sendiri. Untuk saham Mayora sendiri, di sini kita lihat ya, Smart People semua. Di mana memang saham Mayora ini, oh ini Fibonacci panjang sekali yang pernah saya buat ya. Ini pas sekali tepat di titik Fibonacci-nya. Kalau kita lihat di sini jauh sekali di titik 0,382 atau 38,2% pada saat ini. Dan kalau kita melihat ini memang dekat sekali dengan nilai support terdekatnya itu di harga 1990. Plus, kalau kita lihat lagi secara volumenya, kita zoom in, memang di hari kemarin, di tanggal 21 Maret 2025, hari Jumat kemarin ya, ini ada tekanan jual cukup tinggi dari saham Mayora. Meskipun secara tren memang masih juga dalam kondisi downtrend. So, untuk smart people yang tertarik untuk membeli saham Mayora, kita bisa wait and see terlebih dahulu. Sebenarnya sekarang sudah bagus nih, ada satu candlestick hijau yang muncul nih. Kita masih menunggu apabila memang ada rebound lagi, atau ada candlestick hijau lagi, kita bisa mempertimbangkan untuk saham Mayora ini sendiri. So, untuk entry buy positionnya saya buatkan lagi melihat titik support berikutnya.
Oke, baik. Untuk area entry-nya, kita di area supportnya saja, Smart People, di harga 1990 dengan nilai stop loss-nya di 1870 ya nih, Smart People, di minus 6% dengan target pertamanya harus sama, kita 1 banding 1 ya, Smart People, di 2110. Lalu yang kedua di harga 2180 atau kenaikan 9%, dan yang ketiga di harga 2310 atau kenaikan 16%. Seperti itu, Smart People. Itu untuk saham Mayora dan kemarin dari Mas Ilham ada 3 saham pilihan untuk stock pick kemarin. Yang pertama adalah Pegas dengan nilai stop loss-nya di 1495. So untuk Pegas sendiri ini masih dalam kondisi area belinya ya Smart People untuk saham Pegas sendiri. So ini masih bisa di wait and see untuk saham Pegas. Lalu yang kedua kita lihat sebentar ada saham KLBF. Untuk saham KLBF sendiri memang secara nilai stop loss-nya kemarin itu di harga 1000 nih Smart People. Dan area entry-nya pun di 1075. So ini sudah bergerak ya memang saham KLBF-nya. Kita bisa bagi Smart People yang sudah membeli saham KLBF bisa di hold terlebih dahulu karena ini jauh sekali dari nilai stop loss-nya di harga 1000 dan mudah-mudahan ini bisa menembus di harga 1160-nya. Karena kalau sudah menembus di 1160 maka downtrendnya itu sudah selesai. Ini sudah patah downtrend karena sebelumnya downtrend cukup panjang. Dan yang ketiga kemarin ada TOWR dengan stop lossnya di 480. Untuk TOWR di 480 stop lossnya ini juga cukup jauh ya. Ini sepertinya diambil dari support sebelumnya untuk TOWR sendiri. Ini masih jauh Smart People tapi bisa diperhatikan karena ini kemarin ada candlestick merah cukup besar. Ini bisa diperhatikan ya dengan volumenya kecil sih ini Smart People. Karena di garis biru ini adalah rata-rata moving average 20 hari ke belakang rata-ratanya ini masih di bawah 20 hari, so ini masih aman. Karena kalau kita lihat secara minor trendnya pun, ini dalam kondisi sideways. Kita buatkan di sini, ya kurang lebih seperti itu untuk sideways-nya. Jadi masih bisa di hold apabila membeli saham TOR ini kemarin. Itu untuk 3 pilihan saham kemarin. Dan 3 pilihan saham pada hari ini, Smart People, kita akan lihat. Yang pertama, itu adalah saham auto. Saham auto atau Astra Auto Parts, kalau kita lihat ini sudah mendekati Ramadan ya, sorry, mendekati Lebaran, semua people. Ini saham-saham otomotif biasanya cukup diminati ya, apalagi di sini adalah auto parts untuk part-part dari mobil-mobil. Kalau kita lihat secara tren nih, dari auto sendiri masih dalam kondisi sideways. Dari Februari 2025 sampai dengan sekarang ya, ini Februari. Terus kalau kita lihat secara volumenya memang masih belum menembus rata-rata 20 hari terakhirnya. Meskipun di sini sudah ada rebound di Fibonacci-nya nih Smart People. Seperti itu. Lalu yang kedua kita lihat di sini adanya potensi Golden Cross. Meskipun masih dalam area netral 20 sampai 80 area netral dari stokastiknya. But kita masih menunggu nih untuk adanya Golden Cross di stokastiknya. Seperti itu. So, untuk semua people yang tertarik untuk trading plan-nya, area buy-nya itu saya buatkan dari 1960 sampai dengan 1980. Kenapa? Karena di harga 1950 itu ada gap kecil nih, smart people. Itu that's why saya buatkan sampai di 1960. Gapnya di 1950, jadi sebelum menyentuh gap kita sudah bisa mendapatkan barangnya seperti itu untuk area buy-nya. Lalu untuk TP1-nya atau target price pertama di harga 2080 kenaikan 5%, TP2-nya di 2120 dan juga TP3-nya di 2190 atau kenaikan 10,6% seperti itu Smart People. Dan juga stop loss-nya itu berada di 1875 atau minus 5,3%. Itu untuk saham pilihan saham yang pertama pada hari ini auto. Lalu yang kedua ada saham farmasi nih. Di sini ada Sido muncul jamu-jamuan seperti itu. Untuk smart people kalau kita lihat secara tren sebelumnya ini kita sudah melihat oh this is a good uptrend meskipun pada tanggal berapa nih? Kurang lebih Maret pertengahan di sini di breakdown nih smart people turun ke bawah maka sudah patah uptrendnya. So kita menilai untuk trennya sekarang masih dalam kondisi sideways nih untuk Sidonya sendiri. Di sini kondisi stokastiknya masih dalam kondisi netral tapi dia sudah apa ya sudah jalan ke atas seperti itu
Dan juga kalau kita lihat dari volumenya ini sudah mendekati rata-rata 20 hari terakhir seperti itu Smart People. So untuk Smart People yang tertarik memberi saham Sido, area buy-nya dari 545 sampai dengan 565 dengan TP1-nya di 585, TP2-nya di 595 dan TP3-nya di 615. Untuk 595 kalau tidak salah itu ada gap kecil di sana seperti itu untuk saham Sido. Lalu yang ketiga, pilihan saham ketiga pada hari ini yaitu adalah ISAT atau Indosat, di mana saham ISAT sendiri kalau kita lihat di sini Smart People ini ada yang namanya sideways. Untuk area sideways-nya tertembus yaitu di tanggal di sini 19 di tanggal 20 Maret kemarin tertembus ke bawah. So sideways-nya sudah selesai. Di sini ada potensi downtrend. That's why kenapa market trend-nya kita lebih cenderung ke arah bearish. Meskipun kemarin di sini ada golden cross nih Smart People, ada golden cross plus secara volumenya pun ini menembus rata-rata 20 hari ke belakang, di mana kemarin kenaikannya cukup tinggi ya, di sini naik 5,9% seperti itu Smart People. So untuk Smart People yang tertarik membeli saham ISAT untuk area buy-nya bisa dari 1380 sampai dengan 1400 dengan TP1-nya di 1465, TP2-nya di 1525 dan TP3-nya di 1555. Di mana di 1480 di sini pun ada support sebelumnya ya Smart People yang tertembus dengan nilai stop lossnya di 1310 atau tepat di support yang terbentuk kemarin seperti itu Smart People untuk saham ISAT. Baik Smart People, kita akan masuk ke sesi Q&A untuk Smart People semua yang memiliki pertanyaan atau memiliki saham-saham yang ingin dibahas dari segi teknikal bisa tolong ditulis pada kolom chatnya. Baik, kita lihat yang pertama itu ada, oke baik. Yang pertama ada Bu Ingrid. Pagi Pak, mau tanya teknikal untuk SSIA. Baik, untuk SSIA. Untuk saham SSIA sendiri, kalau kemarin kita lihat ada tekanan beli cukup tinggi nih. Wow, di sini kalau kita lihat dari opening sampai tertingginya sempat naik 11% nih SSIA. Mantap sekali meskipun di akhir sesi ditutup ya cukup penurunannya cukup dalam dari harga opening ya Smart People. Kalau dari harga hari sebelumnya memang turunnya tidak begitu signifikan hanya minus 3%. Tapi kalau dari opening kemarin itu dari minus 7% nih penurunannya cukup dalam. Plus secara tren Bu Ingrid dan juga Smart People semua ini masih dalam kondisi sideways cukup panjang nih. Kalau kita lihat start dari Februari 2025 sampai dengan 25 Maret. Meskipun sebelumnya sudah sempat di break sideways-nya, tapi dia balik lagi atau pullback balik lagi ke sideways sebelumnya seperti itu. So untuk smart people yang tertarik membeli saham SSIA, kalau kita lihat dari moving average-nya, oh di sini tepat sekali di moving average 5-nya atau garis merah nih smart people. Dan kita lihat untuk support berikutnya itu berada di harga 775 and then di harga kita lihat 735. Baik, untuk entry buy positionnya, kita entry buy di harga bawahnya saja, Smart People, di harga 840 dengan 840 sorry 825 sampai dengan 840 untuk area entry-nya plus untuk stop loss-nya itu kita bikin 7% oke Smart People di 775 dengan minus 7,74% atau kalaupun Smart People ingin lebih konservatif itu bisa di harga 785 atau di garis yang ini nih Smart People di gap tanggal 14 Maret di harga 7 berapa nih? 790 sorry. 790 dengan minus 6%. Untuk target pertamanya SSIA yang pertama ke harga 890, lalu yang kedua di harga 920 dan yang ketiga di harga 980 untuk saham SSIA-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Ingrid. Lalu yang kedua untuk jadwal QMDAT BBRI apakah sudah keluar ya? Tadi kalau saya cek dari beberapa dari aplikasi itu belum ada, cuman nanti kita akan melihat informasi lebih lanjutnya lagi untuk QMDAT dari BBRI seperti itu. Lalu selanjutnya dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas PTRO, SSI tadi sudah ya dan juga WIRG. Baik kita lihat PTRO ini kemarin tekanan jualnya cukup dalam. Kalau kita lihat kemarin minus 8,2% dalam sekali ya. Dan kalau kita lihat PTRO masih rebound di area Fibonacci 141,4%-nya nih di harga 2390.
Memang sepertinya ini menjadi titik Fibonacci yang cukup kuat ya bagi PTRO sendiri. Kalau kita melihat dari trennya, memang ini masih dalam kondisi downtrend nih, Pak Usman dan Smart People semua. So, dan kalau kita lihat di sini ya, kita annotate. Nah, di sini ada potensi untuk dead cross dari stokastiknya itu sendiri. Karena kalau kita lihat ketika dead cross di sini juga adanya penurunan, ini juga ada dead cross lagi. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham PTRO, actually today pun kemarin karena asingnya keluarnya sudah cukup tipis, mudah-mudahan IISG juga bisa menghijau pada hari ini. Untuk PTRO area entry-nya kita dari Fibonacci yang cukup kuatnya nih dari 2390 ya smart people. Dari 2390 saya turunkan 4 tick sampai 2350 ya untuk area entry-nya PTRO. Dengan stop loss-nya kalau misalnya kita average 2390 2350 berarti di 2370 kita buatkan di 2370 dengan stop loss-nya di harga 2220 atau minus 5%. Untuk target pertamanya PTRO itu berada di harga 2560, sorry, terlalu tinggi. Di harga 2530 terlebih dahulu, lalu yang kedua bisa di harga 2660 dan yang ketiga di moving average 100 nih atau warna kuning. Oh, ini tidak terlihat ya karena warna belakangnya itu adalah kita bikin orange saja biar kelihatan, that's it. Jadi target ketiganya di harga tersebut seperti itu Smart People di harga 2810 atau kenaikan 19% untuk PTRO-nya. Lalu tadi selanjutnya ada WIRG, pertanyaan dari Pak Usman. Untuk WIRG kita lihat tepat sekali di Fibonacci 127,2% ya atau di harga 81. Kalau kita lihat secara volumenya pun di sini sudah semakin mengecil ya untuk WIRG plus ini sudah di area supportnya yang terdekat 78 sampai dengan kalau kita lihat di sini 80. So WIRG sendiri wow di sini seperti ada bentuk double bottom tapi double top I mean. Tapi sepertinya harga 80 ini menjadi titik support yang kuat ya Smart People. So, untuk Smart People yang tertarik membeli saham WIRG, untuk area entry-nya kita dari 78 karena ini masih ada tekanan jual. Dari 78 sampai dengan 70 kita buatkan 3 tick deh. 75 sampai dengan 78 dengan stop loss-nya di 72 ya. Kayaknya karena ini cukup dalam jadi 75 sampai 78 area entry-nya, stop loss-nya di minus 6,5% di 72 dengan target pertamanya bisa di harga 83, lalu target keduanya bisa di 86 dan target ketiganya di resistance yang pernah terbentuk di harga 90 atau kenaikan 18%. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Lalu selanjutnya ada dari Bu Sylvia mengenai BBCA. Baik, BBCA kemarin sempat naik cukup tinggi ya Bu Sylvia dan semua people semua, tetapi pada saat closing hanya ditutup kecil sekali kenaikan 0,63%. But that's okay. Ini adalah salah satu tanda yang cukup bagus ya untuk BBSCA sendiri, di mana ini menjadi titik. Wow, ini saya pernah membuat support sebelumnya di harga 7625. Wah, berarti pernah ada smart people yang bertanya. 7625-nya pas sekali kemarin rebound di 7625 meskipun harga kenaikannya kemarin hanya sampai 8100 seperti itu. So untuk smart people yang tertarik membeli saham BBCA, oh salah, untuk membeli saham BBCA untuk area entry buy-nya kita pakai magnet biar presisi seperti itu. Untuk area entry-nya bisa dari 7825 sampai dengan 78 sorry sampai dengan 7925 which is 4 tick. Ini satu tick turun ya dari harga yang sekarang. Dengan nilai stop loss-nya kita buatkan nilai stop loss-nya berarti karena ini saham yang cukup besar ya. Kita di support sebelumnya di 7625 3% kayaknya udah cukup besar ya untuk BBCA seperti itu. Lalu untuk target pertamanya untuk yang investing bisa di 8175. Yang kedua di sini ada gap nih Smart People di 8350 dan yang ketiga ini saya buatkan eh sebentar di gap berikutnya ini bisa menjadi target swing juga nih Smart People di harga 8975. Baik, Smart People, tak terasa market sebentar lagi akan mulai pre-opening nih, Smart People. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan bahwa saat ini masih ada dua promo menarik untuk membuka akun menggunakan RDN Maybank dan juga Panin, di mana dua-duanya memberikan cash reward. Untuk Maybank, cash rewardnya hingga Rp700.000 dan 0% brokerage fee, sedangkan untuk Panin
Cash rewardnya start dari 50.000 sampai dengan 200.000 rupiah. Seperti itu Smart People. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Smart People dan terima kasih juga kepada Kak Vanessa atas pemaparannya. Disclaimer on untuk semua trading plan yang kami berikan dan juga informasi-informasi yang kami berikan. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Have a nice day semuanya smart people dan ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham, tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.